Shalom saudara, renungan hari ini diambil dari Yoel pasal 3 ayat yang kedua. Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Oleh karena mereka mencerai beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Di dalam ayat ini Tuhan mengatakan bahwa akan ada saatnya ketika Tuhan memulihkan Yerusalem dan Yehuda, maka pada waktu itulah Tuhan juga akan berperkara kepada musuh-musuh Israel. Ketika mereka berbuat jahat, ketika mereka melakukan ketidakadilan kepada bangsa Israel, ada waktunya Tuhan akan menghukum mereka semua. Dikatakan Tuhan akan berperkara dengan mereka di sana. Saudara, siapa yang bisa tahan jikalau dia berperkara dengan Tuhan? Tidak ada orang satupun yang bisa bertahan berperkara dengan Tuhan. Sehebat apapun orang itu, seberkuasanya orang itu, tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Dan Tuhan berperkara dengan mereka karena apa? Karena Tuhan berkata, karena mereka mencerai beraikan umat Tuhan, milik Tuhan sendiri, yaitu Israel. Saudara, hari ini pastikan setiap kita adalah milik Tuhan. Siapakah milik Tuhan itu? Orang yang menjadi milik Tuhan adalah orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang melakukan kebenaran di dalam hidupnya, yang menjaga kesucian dan kekudusan di dalam kehidupannya, maka orang itu adalah orang milik Tuhan. Dan jikalau kita adalah milik Tuhan, ada orang yang berbuat jahat kepada kita, mereka berbuat tidak adil kepada kita, maka kita tidak perlu marah, tidak perlu membalaskan yang jahat kepada mereka, karena akan ada waktunya nanti Tuhan yang akan berperkara dengan mereka. Dari sini kita juga tahu, kita belajar bahwa ternyata setiap seruan doa-doa dari bangsa Israel itu didengar Tuhan. Sekalipun ketika mereka berdoa keadaan tidak langsung baik, Tuhan tidak langsung berperkara kepada musuh-musuhnya. Mereka masih menunggu waktu, tetapi satu hal yang pasti bahwa doa dan jeritan hati mereka itu didengar Tuhan, sehingga pada waktunya, pada waktu Tuhan akan memulihkan keadaan bangsa Israel, dan Tuhan berperkara dengan musuh-musuh bangsa Israel. Begitu pula dengan kita. Ketika hari ini, ketika kita menerima ketidakadilan, jangan marah, jangan membalasnya dengan kejahatan, tetapi lepaskan pengampunan dan berserulah kepada Tuhan, supaya dengan kekuatan Tuhan, dengan kemampuan Tuhan, memampukan kita melakukan kebenaran, yaitu tetap mengasihi sekalipun kita disakiti, dan agar kita tetap kuat untuk menjadi pelaku firman di masa-masa yang sulit. Dan akan ada waktunya di mana Tuhan akan memulihkan keadaan kita, dan juga Tuhan akan berperkara dengan musuh-musuh kita. Satu hal yang menjadi catatan bagi kita, jangan menginginkan kecelakaan kepada musuh kita, karena kebenaran firman Tuhan mengatakan kita harus mengasihi musuh-musuh kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri, seperti Kristus yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Mari hari ini pastikan kita menjadi milik kepunyaan Tuhan, dan percayalah, Tuhan menjaga milik kepunyaannya sendiri, Tuhan melindungi, Tuhan akan membela milik kepunyaan Tuhan pada waktu yang terbaik. Tetap setia, tetap taat, dan tetap hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.